Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali saya Pak Sylvia dapat menjumpai pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada dalam program Semangat Pagi. Nih, seperti yang pemirsa lihat nih, biasanya kita syuting ada di studio nih. Sekarang beda dari biasanya. Karena saat ini saya sedang berada di SMK Muhammadiyah Tasikmalaya yang Rumah Sakit nomor 29 Tasikmalaya nih. Tentunya di Semangat Pagi spesial kali ini kita langsung akan berbincang dengan narasumber yang sangat spesial, yaitu bersama Bapak Haji Encep Maimun STMPD. Selamat pagi Pak. Pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya pemirsa, Pak Encep ini merupakan kepala sekolah dari SMK Muhammadiyah Tasikmalaya. Pemirsa nih, Semangat Pagi pada kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran di masa pandemi ini. Pak, sebelum kita bertanya nih ya, bisa Bapak sapa dulu pemirsa Radar TV? Ya, selamat pagi pemirsa Radar TV Tasikmalaya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pak nih, Tasya mau tanya nih, pertama kali berdiri SMK Muhammadiyah ini kapan sih? Ya, SMK Muhammadiyah itu berdiri pada tahun 1989. Sudah lama ya? Sudah lama. Ini alih fungsi dari SPG. Dari SPG ya? Dari SPG, kemudian alih fungsi tahun 89 itu menjadi STM. Pada saat itu yang kita punya satu jurusan. Alhamdulillah sampai sekarang kita sudah punya 5 jurusan. Apa aja tuh Pak jurusannya? Nah, jurusan yang pertama itu, yang paling pertama itu teknik kendaraan ringan atau otomotif. Yang kedua rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga teknik komputer jaringan. Yang keempat teknik dan bisnis sepeda motor. Yang kelima daring dan pemasaran. Wah, banyak sekali ya Pak, tadinya satu jurusan jadi 5 langsung ya Pak ya? Dan alhamdulillah jumlah siswa kita sekarang memang di kota Tasikmalaya ini swasta yang paling terbanyak. Yang terbanyak? Siswanya untuk sekolah swasta 1247 siswa, alhamdulillah. Apa sih Pak keunggulan SMK Muhammadiyah dari sekolah lainnya? Memang kalau berbicara dengan keunggulan, kita juga kalau dari segi ada akademik, non akademik, kita mengakomodir siswa kita itu yang masuk ke SMK Muhammadiyah itu. Kita harus memperhatikan 2 hal itu. Pertama akademik dan akademik. Yang akademik tentu saja kita punya program-program yang sasarannya memang seperti kalau di SMK itu ada LKS, lomba kompetensi siswa, dari semua jurusan. Dan alhamdulillah kita memang di kota Tasikmalaya ini dari tahun ke tahun LKS tingkat kota kita merajai, dan bahkan di tingkat provinsi kita juara dan mewakili provinsi Jawa Barat ke tingkat nasional. Alhamdulillah. Nah dari jurusan yang lain memang masih ada berada di tingkat kota. Insya Allah mudah-mudahan doanya semua kita bisa ke tingkat provinsi dan tingkat nasional. Dan untuk non akademik kita juga mengakomodir seperti halnya prestasi di olahraga. Ya futsal kita pernah jadi juara. Ya kemudian juga yang seni juga pernah juara nasib Sepriangan Timur. Dan banyak lagi. Banyak lagi ya? Ya. Susah disebutin satu persatu ya. Ya yang memang dari 3 tahun. Dan kita pernah jadi lomba cepat komputer yang diselenggarakan oleh salah satu perguruan tinggi di kota Tasikmalaya. Dan itu skupnya Sepriangan Timur. Kita pernah menjuarai juara umum, ya, selama 3 tahun berturut-turut. Biasanya kalau sebelum SMK Muhammadiyah mengikuti sama sekolah yang lain, semenjak SMK Muhammadiyah pertama ikut lomba itu, dari tahun ke tahun kita menjuarai terus, dan bahkan setidaknya sekarang ini memang kita meskipun tidak di juara 1, kita juara 2, seperti itu. Luar biasa sekali ya pemirsa prestasi dari anak-anak siswa SMK Muhammadiyah. Nih Pak, dari tadi kan disebutkan ada prestasi akademik dan non akademik nih. Kalau misalkan dikalkulasikan nih, siswa di SMK Muhammadiyah ini lebih sering menjuarai yang akademik atau non akademik atau seimbang?
Eh, Memang kalau dilihat dari prestasi, kalau saya rata-ratakan memang beda-beda tipis ya. Tapi moto kami sekarang ini, jargon kami di PPDB sekarang itu ada gambar nanti di bannernya itu ada gambar 2 timbangan. Nanti boleh lihat Pak bannernya? Insya Allah nanti akan kasih 2 timbangan. Itu kan hard skill dan soft skill itu seimbang dan saling menguatkan. Jargon kami seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya yang berat sebelah. Ini harus yang, karena SMK harus keterampilan dulu, tidak seperti itu. Jadi soft skillnya, sikapnya juga harus perhatikan. Dan di industri memang yang dibutuhkan seperti itu. Percuma Pak kalau misalkan ya, Mbak kalau misalkan hard skillnya saja, soft skillnya tidak ada. Justru yang sekarang yang oleh industri itu yang diminta itu memang soft skill yang memang harus seperti itu. Kan seperti kita ketahui bahwa biasanya SMK itu hanya berfokus pada keterampilannya saja gitu. Betul. Tapi di SMK Muhammadiyah ini berbeda ya Pak ya? Insya Allah berbeda ya. Lalu soft skill seperti apa lagi Pak yang terus digenjot nih oleh para pendidik di SMK Muhammadiyah agar melahirkan siswa yang berprestasi? Ya, soft skill tentu saja itu turunan daripada visi misi kita. Jadi Islami, unggul dan berdaya saing. Islami, unggul dan berdaya saing. Yang Islami ini tentu saja untuk sebelum ke siswa tentu saja ini harus SDM pengajarnya dulu kan, guru dan pegawainya dulu kan. Sebelum kita memberikan, karena guru itu teladan yang harus dicontoh. Betul. Kami punya program di SMK Muhammadiyah ini untuk guru dan pegawai itu, satu, pengajian malam Jumat. Keliling ke mana? Ke rumah-rumah guru. Keliling. Jadi kalau misalkan minggu pertama itu bagian di saya, malam Jumat berikutnya mungkin saja di yang lain ada jadwal seperti itu. Yang kedua itu pengajian 1 bulan sekali. 1 bulan sekali yang biasanya itu disatukan dengan rapat dinas evaluasi 1 bulan yang sudah dilakukan. Seperti itu. Nah, alhamdulillah seperti itu bisa turunan daripada visi SMK Muhammadiyah. Sedangkan untuk siswa, seperti halnya mungkin beberapa sekolah yang menerapkan sebelum pembelajaran dimulai, ya kita berdoa, kemudian menulis Al-Quran, ya, seperti itu. Kalau membaca kan tidak menulis, tapi kalau nulis pasti membaca. Ya. Diharapkan 3 tahun sekolah belajar di SMK Muhammadiyah itu punya Quran yang tulisan sendiri. Tulisan sendiri Pak? Tulisan sendiri oleh siswa sendiri. Seperti itu. Kemudian juga program berikutnya itu yang setiap Jumat itu kita kalau kondisi cuaca yang bagus, kita melaksanakan sholat duha berjamaah bersama. Kemudian apalagi sekarang di program Wakasek Al-Islam dan Kemuhammadian itu meluncurkan ada satu program yang memang dikhususkan untuk di masa pandemi ini. Kurikulum teori mah jangan dulu lah dikesampingkan. Itu kan bisa didaringkan. Nah, kami menjadwal di sekolah itu dia membuat beberapa kelompok yang nanti dikhususkan untuk praktek, seperti halnya praktek sholat jenazah, gitu kan. Kemudian istilahnya mengurus bagaimana jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menguburkan, dan mensolatkan. Dan itu bekal buat bagi mereka kalau terjun di masyarakat. Sekarang susah Pak kalau misalkan cari orang yang demikian. Barangkali ini menjadi satu kelebihan buat kita, lulusan kita nanti kalau terjun ke masyarakat setidaknya bisa lah. Gimana sekolahnya di Muhammadiyah, alhamdulillah seperti itu. Ya, jadi bagus sekali ya, bukan hanya namanya saja ya, ada Muhammadiyah keislamannya, tapi juga diimplementasikan. Jadi ada kebiasaan sholat duha, juga terus mengaji, seperti itu ya Pak ya. Apakah kegiatan itu sampai sekarang dilakukan atau bagaimana Pak? Kalau yang 2 itu sudah dilakukan, yang untuk program yang praktek sholat itu mau dilakukan dan sedang dilakukan dan mau
sedang dilakukan. Iya, seperti itu. Apakah nanti ke depannya SMK Muhammadiyah akan lebih lagi mengajarkan ilmu agama lebih dalam terhadap siswanya? Ya, tentu saja ini menjadi harus punya nilai lebih, karena seperti halnya sekolah-sekolah agama yang lain. Tuh. Muhammadiyah tentu saja sekolah yang disebut religi lah, seperti halnya sekolah yang lain, bukan sekolah umum. Ya. Nah, berarti harus ada nilai lebihnya, seperti itu barangkali. Ya Pak nih, mengingatkan sekarang kota Tasikmalaya nih ya masih dilanda pandemi ya, bukan hanya kota Tasik sih, seluruh dunia. Tapi kan Tasik tadinya zona merah jadi zona oranye ya Pak ya. Tentunya juga ini berpengaruh juga terhadap pembelajaran nih. Kita kan masih mengadakan PSBB proporsional nih hingga tanggal 8 Februari ini. Lalu bagaimana sih pola belajar selama pandemi di SMK Muhammadiyah Tasikmalaya? Ya, di masa pandemi COVID-19 ini memang dunia pendidikan salah satunya barangkali terdampak sangat Betul. sangat terasa sekali gitu kan. Khususnya SMK, khususnya SMK. Tentu saja belajar itu harus tetap berjalan. Betul. Pendidikan harus tetap berjalan meskipun dalam kondisi seperti ini. Nah, di SMK Muhammadiyah ini tentu saja kami membuat pola dan strategi bagaimana pembelajaran. Meskipun memang di aturan pemerintah kan banyak aturan-aturan yang tentu saja melarang pembelajaran secara luring tatap muka. Kalau tapi di SMK itu memang agak susah karena perlu praktek. Praktek yang daripada Iya. teori. Iya, 30-70 kan, 30 teori, 70 praktek. Praktek. Nah, bagaimana terbayang lah kalau misalkan tidak ada praktek, tidak ada tatap muka. Nah kan pemerintah memberikan pilihan pembelajaran itu kan, ada luring atau tatap muka, ada daring atau kombinasi. Kombinasi keduanya ya Pak? Nah, ya, kombinasi keduanya. Nah, kami mengambil jalan tengah gitu kan, karena kami membuat pola pembelajaran, kemudian pola pola pembelajaran, pola penjadwalan, pola penjadwalan, dan itu dituangkan dalam satu proposal kami yang sudah dibuat. Sebentar ya, proposalnya nanti saya perlihatkan lah. Proposal sudah dibuat dan kami memang ingin mengajukan bahwa kami punya legalitas untuk praktek secara luring full, bukan setengah-setengah ya. Mengajukan ke gugus tugas supaya diberikan izin. Nah, pola pembelajaran kami di praktek itu nanti kita bisa lihat di praktek bagaimana, karena yang sekarang kita terapkan itu khususnya yang teori itu daring semua. Teori daring semua ya? Ya, untuk